Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga suara saya terdengar dengan jelas, karena waktunya sudah jam 19.15, jadi kita mulai saja untuk pertemuan malam hari ini. Semoga nanti tidak terlalu lama gitu ya, karena teman-teman sudah mendaftar. Nah, tetapi mungkin akan saya jelaskan dulu beberapa hal, termasuk nanti eh, teman-teman bisa didengarkan. Jadi harapan saya tidak ada japri-japri yang pertanyaannya sepele gitu ya. Kak, setelah ini klik apa, setelah ini klik apa gitu. Jadi pertanyaannya yang agak berbobot lah ya. Jadi silahkan didengarkan nanti supaya teman-teman tidak terlalu tidak terlalu ribet gitu ya. Oke. Sebelum saya mulai, saya kenalan dulu. Nama saya Albertus Nugroho. Eh, nggak kelihatan. Screen-nya, oke. Ya, kelihatan ya. Oke, nama saya Bertus Nugroho. Teman-teman bisa panggil saya Tugu atau Kak Tugu. Saya yang akan membersamai teman-teman semua malam hari ini untuk mengenal AWS Cloud khususnya. Kemudian juga nanti mungkin akan kita singgung sedikit tentang generatif AI. Kemudian kurang lebih nanti sebelum saya mulai materinya, saya coba akan diskusi dulu dengan teman-teman, tanya jawab terkait pembuatan akun, karena saya pasti ada yang sudah berhasil, ada yang belum, mungkin ada pertanyaan, Kak kemarin kalau sudah pernah ikut terus bagaimana dan lain sebagainya, nanti akan saya bahas setelah ini gitu ya. Nah, kemudian apa yang akan teman-teman dapat di hari ini, untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti itu kurang lebih sama gitu ya. Yang akan teman-teman dapat di malam hari ini itu adalah sertifikat dan juga badges. Nah, sertifikat dan badges itu nanti dapatnya dari mana gitu. Nah, sertifikat dan badges itu dapatnya dari teman-teman nanti mendaftar akun AWS Skill Builder untuk teman-teman yang belum punya akun gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah punya akun, artinya kan sebelumnya sudah pernah dapat badges ya, sudah pernah dapat badges, mungkin juga sudah pernah dapat sertifikat juga. Nah, itu sertifikatnya bisa di-download lagi. Jadi teman-teman tidak perlu tanya, Kak, ini saya sudah pernah ikut. Kemudian sertifikatnya saya bisa dapat dari mana? Teman-teman tinggal buka lagi akun AWS Skill Builder-nya, masuk ke kursus yang dulu sudah pernah diikuti, di situ sudah pasti ada download sertifikat gitu. Jadi nggak perlu ribut gitu ya. Jadi tinggal buka lagi akunnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa AWS Skill Builder itu kan ya website gitu ya. Website seperti pada umumnya kalau teman-teman ikut pelatihan online, ikut kursus online kan itu pasti biasanya dapat LMS ya, dapat semacam pembelajaran online. Itu kan sampai kapanpun selama data teman-teman masih ada di situ ya sertifikatnya masih bisa di-download kayak gitu. Jadi tidak perlu ribut. Nah, kemudian untuk teman-teman yang belum tahu badges-nya itu seperti apa, saya coba masuk dulu. Nah, atau saya coba masuk ke saya ganti screen-nya dulu deh. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat gitu. Saya coba masuk ke
Oke, nanti teman-teman akan dapat badges seperti ini, dan ini nanti ketika teman-teman sudah selesai menyelesaikan asesmen, tadi kan ada dua ya, ada kursus sama ada asesmen. Ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan asesmen, itu biasanya ada yang langsung dapat email, ada yang harus nunggu 1 hari, ada yang 3 hari, nanti akan dapat email badges. Nah, nanti uh, bisa dimasukkan ke dalam akun Redly. Bentuknya seperti ini. Coba. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ini bisa di-share. Jadi kalau teman-teman punya akun LinkedIn, ini bisa di-share di akun LinkedIn-nya atau di Twitter dan lain sebagainya gitu ya. Ini sama aja. Karena saya sudah ada, jadi sebenarnya tidak perlu saya share. Oke, itu sekilas pembelajaran kita hari ini. Kemudian saya coba akan masuk dulu, saya akan menjelaskan terkait AWS Skill Builder. Mohon untuk teman-teman di sesi ini fokus. Nanti pas sesi materi saya, teman-teman boleh tidak mendengarkan, tidak apa-apa. Tetapi tolong yang sesi pertama terkait dengan AWS Skill Builder, teman-teman bisa memperhatikan dengan seksama supaya nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, yang membosankan gitu ya. Setelah ini klik apa, setelah ini klik apa, itu cukup cukup mengganggu sebenarnya. Cukup mengganggu dan cukup, teman-teman kan ya sudah mahasiswa gitu ya. Maksudnya kenapa nggak ada critical thinking untuk kemudian nyoba dulu gitu loh. Kalau saya klik ini itu nanti keluarnya apa sih gitu. Nah, ini kadang oke, saya coba dulu. Nanti teman-teman bisa bisa apa mengikuti. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa dibantu teman-teman Satesitas, atau silahkan teman-teman bisa ditulis di kolom chat tidak apa-apa, atau langsung open mic gitu ya. Untuk yang daftar tahun 2024 atau mungkin yang sudah pernah ikut tahun 2024 atau mungkin yang kemarin 2025 atau yang awal Agustus, saya nggak tahu apakah sudah ada perubahan seperti ini atau belum. Tetapi di Juli ini itu platformnya sudah ada perubahan. Nah, perubahannya itu sebenarnya lebih ke UI UX-nya gitu ya, ketampilannya gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah ikut sebelumnya merasa bahwa loh kok tampilannya beda gitu. Nah, itu wajar karena memang ada pembaruan gitu ya. Nah, cuma menurut saya di sini sebenarnya kita malah dikasih dua metode yang cukup mudah gitu ya. Kalau teman-teman sudah melihat video tutorialnya, itu saya mencontohkan menggunakan melanjutkan dengan Google gitu. Jadi untuk mendaftar, teman-teman bisa langsung klik yang lanjutkan dengan Google. Ini karena saya sudah punya akun, jadi saya akan langsung mendemokan saja yang bagaimana cara mengakses kursusnya gitu ya. Nanti teman-teman untuk yang masih bermasalah terkait dengan kok tidak bisa masuk, atau mungkin tadi ada yang websitenya error dan lain sebagainya, nah itu nanti bisa dicoba setelah ini atau besok. Itu deadline-nya masih sama.
di mute dulu. Oke. Ya. Oke. Kalau sudah, saya akan mencontohkan bagaimana mengakses kursus. Teman-teman diwajibkan untuk mengerjakan 2 kursus sesuai yang ada di panduan grup WA ya. Teman-teman bisa cek. Yang pertama itu adalah AWS Cloud Practitioner Essential. Nah, yang pertama teman-teman kerjakan yang AWS Cloud Practitioner Essential. Nah, yang kedua itu adalah Cloud Essential Knowledge Based Assessment. Jadi ada 2 kursus yang teman-teman kerjakan. Nah, untuk yang teman-teman yang sudah pernah mengikuti, saya yakin sudah pernah mengerjakan ini, gitu ya. Cloud Essential Knowledge Based Assessment, sepertinya sudah. Nah, yang belum, kemungkinan yang ini, Cloud Practitioner Essential, jangan kebalik, gitu ya, beda. Kalau yang ini, kalau yang AWS Cloud Essential, itu isinya adalah modul, tapi kalau yang Knowledge Based Assessment, itu isinya adalah assessment atau tes gitu ya. Nah, biasanya memang per orang beda, ada yang dapat 50 soal maksudnya, ada yang dapat 57 soal. Jadi teman-teman tidak perlu tanya lagi, Kak ini kok di panduan soalnya 57, tapi kok saya dapatnya 50 ya, sama saja. Karena memang ada beberapa peserta yang soalnya berbeda. Jumlah soalnya yang berbeda ya. Nah, saya akan mencontohkan dulu ke teman-teman mulai dari awal, nanti silahkan diikuti. Kalau teman-teman masuknya ke sini, pasti kan biasanya ketika masuk ke akun yang baru, itu kan belum ada kursusnya, belum ada seperti ini. Karena saya sudah pernah mengerjakan, jadi akan muncul. Untuk teman-teman yang baru, itu belum muncul. Jadi tidak perlu risau, loh, kok punya saya tidak seperti yang ada di layar gitu ya kan, belum mengakses kursusnya, jadi belum ada 2 ini. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana cara mengaksesnya. Teman-teman bisa ke sini, cari katalog pelatihan. Ini kemudian diklik saja. Kemudian teman-teman tulis AWS Cloud Practitioner Essential. Oke, silakan ditulis ini. Kemudian di enter. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tadi ada beberapa teman-teman yang sudah tanya, Kak ini kan ada 2 ya, ada yang bahasa Indonesia dan ada yang bahasa Inggris. Nah, kalau tidak salah di panduan yang saya buat di video itu, teman-teman di sini saya minta untuk mengubah bahasanya ke bahasa Inggris gitu kan. Nah, sekarang saya beri keluasaan teman-teman bisa pilih salah satu. Jadi kalau mau mengerjakan yang versi bahasa Indonesia boleh, kalau teman-teman mau ubah ke bahasa Inggris juga boleh. Mungkin pertanyaan berikutnya, Kak, boleh nggak kalau saya ubah ke bahasa Vietnam gitu? Ya boleh kalau teman-teman paham ya nggak masalah gitu ya. Nah ini kan bagus nih. AWS Cloud Practitioner Essential, Tieng Viet. Nah, ya boleh-boleh aja gitu. Toh nanti hasilnya juga sama kan. Hasilnya juga dapat sertifikat gitu. Jadi boleh pilih salah satu. Boleh pilih salah satu, monggo mau pilih yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama. Kalau sudah seperti ini, teman-teman diklik aja. Nah, tampilan awalnya pasti akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa fokus ke bagian kanan, yang bagian ini. Ini silakan diklik daftar. Oke. Kalau sudah seperti ini artinya teman-teman sudah terdaftar. Jadi sudah bisa mulai masuk ke kursusnya. Caranya adalah dengan di bagian ini
sebenarnya bisa bisa diloncat-loncati gitu ya. Oh, saya ingin mengerjakan yang modul 4 dulu. Saya modul 5 dulu dan lain sebagainya, itu boleh. Jadi tidak harus urut. Saya contohkan yang modul 1. Oke. Kalau tampilannya sudah seperti ini, teman-teman bisa klik mulai modul, kemudian tinggal di scroll aja. Jadi cara pengerjaannya ini hampir sama dengan LMS pada umumnya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ikut pelatihan online, dapat LMS, ada websitenya, itu biasanya kan sama ya. Ada yang disuruh nonton video, ada yang disuruh nonton ikut nonton video. Ada yang disuruh nonton video sama diminta untuk membaca apa namanya? Membaca materi. Nah, ini sama. Tinggal di scroll-scroll aja. Nah, bagaimana supaya cepat selesai? Makanya kan tadi saya bilang ya dibuat santai saja karena sebenarnya ini 10 menit juga selesai gitu ya. Kan tinggal di scroll-scroll aja. Nah, cuma yang harus diperhatikan adalah supaya nanti sertifikatnya muncul, di sini kan ada penilaian nih di bagian ini. Ini harus teman-teman kerjakan dan harus mendapatkan skor 80% minimal gitu. Jadi kalau soalnya ada 10 ya berarti teman-teman harus benar 8 kayak gitu. Nah, saya kira kalau soal ini kan ya gampang ya. Kan tinggal di copy paste gitu kan. Biasanya kepiye nah gitu ya. Saya tahu gitu. Contoh ya biasanya gimana gitu. Nah, kan bisa langsung gini kan. Ya nggak usah, kita nggak perlu munafik lah ya. Nah, kan tinggal cari tuh jawabannya. Nah, region adalah lokasi geografis yang berisi 3 atau lebih availability zone. Region adalah lokasi geografis yang berisi oh salah ketik saya, salah pilih. Harusnya yang A ya. Wis pakai wis nganggo ChatGPT, salah mana gitu ya. Oke oke oke. Jadi boleh teman-teman boleh teman-teman menggunakan AI, boleh menggunakan ChatGPT gitu ya. Nah, itu untuk memudahkan sebenarnya. Nah, pastikan modulnya itu selesai semua. Jadi kalau seumpama pengen tahu modulnya sudah selesai atau belum, itu teman-teman bisa ngecek di sini. Nah, ini kalau sudah hijau seperti ini artinya sudah selesai. Pastikan semuanya hijau seperti ini. Pastikan semuanya hijau. Nah, kemudian kalau sudah selesai kan ini sudah penilaian, sudah ringkasan modul gitu ya. Bagaimana kembali ke modul yang awal banyak tadi, teman-teman bisa klik yang return to outline. Nah, di bagian ini. Ini diklik aja. Sambil makan saya. Teman-teman boleh juga kalau mau sambil makan. Nah, laparan ya. Nah, ini sudah posisi sudah kembali ke awal tadi ya. Ke apa namanya? kumpulan dari modulnya gitu. Nah, nanti sama prosesnya. Kalau mau mulai dari yang modul keempat gitu, ya bisa aja. Yang penting cuma tinggal di scroll aja. Nggak muncul. Dan ini juga sama, mulai modul, teman-teman bisa scroll ke bawah. Caranya sama. Pokoknya setiap modul itu selalu ada kuisnya. Dan teman-teman harus mendapatkan skor minimal 80%. Nah, kalau mau kembali ke modul yang awal, klik return to outline.
Oke. Oke, itu akses modulnya. Kemudian saya akan mendemokan bagaimana mendownload sertifikatnya. Nah, di AWS Cloud Practitioner Essentials itu teman-teman akan dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya cara mengaksesnya bagaimana? Gampang. Teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada tulisan pencapaian. Di sini ada tulisan pencapaian. Tapi sebelum ke sini, pastikan dulu sampai modul 13 itu teman-teman selesai. Itu ya. Jadi sertifikat itu bisa diakses kalau 13 modul itu selesai. Jadi kalau belum sertifikatnya belum bisa di-download, masih seperti ini, itu artinya modulnya belum selesai. Tapi nanti kalau sudah selesai, ini bisa langsung diklik kemudian di-download. Nah, pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah, Kak, dulu saya sudah pernah ikut, sudah pernah mendownload, tapi sertifikatnya hilang. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Ya gampang caranya. Teman-teman masuk ke akun AWS Skill Builder, kemudian masuk ke kursusnya ini, kemudian tinggal ke pencapaian, ya tinggal di-download lagi gitu. Jadi bisa di-download berkali-kali gitu. Jadi kalau seumpama hilang pun itu yang penting masih bisa di-download gitu. Oke, itu untuk yang AWS Cloud Practitioner Essential. Nah, kemudian saya akan mendemokan yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah yang versi isinya adalah asesmen atau tidak ada modulnya. Nah, itu namanya mau diakses langsung dari sini boleh, mau teman-teman kembali ke dashboard dulu juga boleh, fleksibel gitu ya. Nah, oke. Kursus yang kedua bisa di kursus yang kedua itu adalah Cloud Essential Knowledge Based Assessment. Oke, ini kemudian diklik enter, sorry. Nah, ini teman-teman jangan sampai salah pilih karena kan kita pakai bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Indonesia di sini ada lab-nya. Nah, maka caranya adalah teman-teman silahkan pilih bahasanya. Kalau ini wajib diubah ya. Nah, silahkan pilih bahasanya jadi bahasa Inggris. Kalau sudah bahasa Inggris nanti akan muncul seperti ini. Ingat tadi, kalau yang pertama tadi teman-teman boleh dua-duanya, artinya boleh menggunakan yang versi bahasa Indonesia, boleh menggunakan yang versi bahasa Inggris. Tapi kalau yang tulisannya adalah Cloud Essential Knowledge Based Assessment, itu wajib bahasanya diubah ke Inggris dulu. Oke, jadi karena tadi bahasa Indonesia, akan diubah dulu ke bahasa Inggris supaya muncul. Oke, ini diklik saja. Oke, sorry. Oh, enggak bisa. Oke, kemudian kalau sudah muncul seperti ini sama dengan yang awal tadi. Jadi kalau di sini ada klik daftar, teman-teman klik dulu yang bagian ini. Yang bagian ini klik daftar dulu karena saya sudah mengakses, jadi di sini tulisannya adalah lanjutkan. Nah, teman-teman bisa klik lanjutkan bagian ini untuk mengakses kursusnya. Sebelumnya kayaknya udah ada yang pernah ketemu saya deh. Sesi offline mungkin ya. BGSD itu kayaknya saya. Nah, oke. Nah, ini cara pengerjaannya. Kalau di bagian ini teman-teman bisa mengerjakan
berkali-kali gitu ya. Nah, saya akan coba ini karena saya sudah pernah mengerjakan dan ini untuk contoh. Jadi saya coba akan mengambil ulang. Jadi gini, skemanya kalau yang 2024, kalau yang masih ingat itu sepertinya harus nunggu 1 hari dulu ya. Harus nunggu 1 hari dulu baru bisa dikerjakan lagi. Nah, sekarang tidak. Jadi begitu teman-teman mengerjakan ternyata tidak mendapatkan 80%, itu bisa diulangi langsung. Jadi nggak harus nunggu 1 hari. Nah, di sini nanti tolong jangan ditanyakan lagi, Kak, saya dapatnya skornya 50 gitu. Apakah itu lulus gitu? Kan itu ya sebuah kebodohan gitu ya. Orang sini sudah tertulis skor kelulusannya minimal 80% gitu. Artinya kalau teman-teman dapat 50 kan ya enggak lulus gitu. Enggak lulus namanya. Enggak usah ditanyain gitu. Kecuali kalau eh, saya dapatnya 101 gitu. Lebih aneh lagi itu. Lebih gokil lagi gitu ya. Kadang itu aneh gitu loh teman-teman. Kenapa sih harus di apa namanya? Kenapa harus di dikonfirmasi ke kita gitu loh? Kan sudah ada. Ya saya tahu mungkin teman-teman ada yang sebagian masih baru gitu kan, maksudnya masih baru mengakses gitu. Tapi ya jangan kebangetan gitu loh maksudnya kan sudah ada tulisannya segede gaban gitu loh, segede segede segini gitu. Skor kelulusannya itu 80% gitu. Artinya kan kalau di bawah itu ya tidak lulus, teman-teman harus ngulang lagi gitu. Tapi kalau di atas 80 atau sama dengan 80 itu sudah lulus. Jadi teman-teman tidak perlu tidak perlu mengerjakan lagi kayak gitu. Kemudian tidak ada tenggat waktu, jadi bebas mau dikerjakan berulang kali, mau dikerjakan sampai 2 jam, 3 jam juga boleh gitu ya. Kemudian jumlah pertanyaannya ini yang mungkin nanti akan jadi pertanyaan juga untuk teman-teman. Saya sampaikan lagi bahwa jumlah pertanyaannya kadang berbeda. Jadi ada yang dapat 57, ada yang dapat 50, ada yang dapat 54, itu tidak masalah gitu ya. Toh juga nanti hasilnya adalah teman-teman dapat badges. Jadi jumlah pertanyaan itu kadang berbeda gitu. Kemudian jumlah upaya yang boleh diperbolehkan tidak terbatas. Artinya kalau teman-teman belum mencapai 80%, itu bisa diulang langsung, bisa diulang apa namanya? Kapan aja gitu ya. Boleh berkali-kali ngulang. Kemudian dapat melanjutkan nanti ya. Ini saya contohkan gini. Oke, saya contohkan ini deh. Saya akan mengerjakan 2 soal. Saya ngawur aja. Oke. Kemudian gini, tadi kan juga ada yang tanya, boleh nggak apakah harus selesai hari ini? Jawabannya tidak. Teman-teman masih punya kesempatan sampai tanggal berapa, Mas Sahrul? 21 ya. Sampai tanggal 21 itu berarti hari uh, Selasa. Sepertinya hari Selasa gitu. Pokoknya maksimal 24. Oke, nah teman-teman dikasih kesempatan sampai tanggal 24 Juli untuk mengerjakan gitu. Jadi agak aneh sebenarnya. Waktunya 1 minggu untuk mengerjakan yang bisa dikerjakan oleh ChatGPT gitu ya. Jadi teman-teman mengerjakan 5 menit tadi selesai sebenarnya. Tapi kita tunggu sampai tanggal 24 karena nanti mungkin ada yang apa namanya? Ada yang bermasalah di laptop, termasuk tadi ada yang tidak bisa login dan lain sebagainya, maka kita kasih kesempatan teman-teman sampai di tanggal 24 atau 25 gitu ya. Jadi tidak masalah. Jadi besok hari ini tidak mau mengerjakan atau besok tidak mau mengerjakan, dikerjakan besoknya ya tidak masalah gitu. Ya tidak ada, yang penting dikirimkan ke kami biar tahun depan teman-teman tidak perlu ketemu kita lagi gitu ya. Artinya sudah lulus kuliahnya dan sudah lulus pelatihannya gitu. Nah, kemudian
karena tadi saya bilang bahwa bisa dikerjakan berulang kali dan bisa dikerjakan atau bisa dijeda dulu gitu ya. Kalau hari ini baru bisa mengerjakan 5 soal, besok dilanjutkan, maka teman-teman bisa klik bagian ini. Ini kan ada jeda nih. Ini silahkan diklik saja. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, apakah websitenya boleh di-close, Kak? Jawabannya boleh. Ini teman-teman close. Seperti ini. Kemudian besok login lagi, kan tinggal cari ya, tinggal cari kursusnya yang ini, kemudian klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Oke, jadi nanti ketika teman-teman klik lanjutkan, ini lanjutkan tes, itu mulainya dari yang nomor terakhir teman-teman kerjakan. Nah, karena tadi saya baru mengerjakan 3 soal, maka ketika saya lanjutkan, itu juga akan muncul yang sama. Gitu. Jadi, terjawab ya pertanyaannya bahwa bisa di pause dulu gitu. Kalau seumpama, yang penting tidak sampai lupa. Yang penting teman-teman tidak lupa untuk klik jeda. Karena nanti kalau langsung di close, ya pasti akan balik ke nomor awal. Oke, kemudian gini, ini yang juga urgent. Ingat bahwa ketika teman-teman mengerjakan yang bagian ini, plot esensial isi meet ini dengan video sama Mas. Ini loh, makanya kan saya open cam kan. Itu akun saya yang di YouTube tuh saya yang buat yang buat tutorialnya. Suaranya juga sama kan? Suaranya juga sama. Itu saya. Jadi isinya sama. Masuk aku gawe tutorial kemudian aku gawe penjelasannya beda kan ya? Nggak mungkin. Lucu ya. Ya untungnya teman-teman dapatnya trainernya saya. Masih ya, tapi ini masih kelihatan lucu gitu. Tapi nanti kalau teman-teman tanyanya aneh-aneh ya nggak lucu lagi sebetulnya. Bikin pusing gitu. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana cara mengakses badges-nya? Teman-teman bisa klik di bagian ini, pencapaian. Nah, ini biasanya untuk badges itu memang harus nunggu. Kadang ada yang selesai teman-teman lulus dapat 80%, selesai itu langsung dapat badges. Ada yang harus nunggu 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Nah, nanti kan teman-teman dilaporkan ke kita ya hasilnya. Yang pertama adalah sertifikat yang pelatihan sebelumnya tadi, yang kursus sebelumnya. Yang kedua, itu teman-teman diminta untuk screenshot badges. Nah, yang dikirimkan ke kami bukan screenshot ini ya, bukan screenshot gambarnya ini ya teman-teman ya, tapi gini, yang dikirimkan ke kami itu adalah nanti kan teman-teman akan dapat email tuh. Nah, sebentar. Ready. Ready plot essential. Oke, nah ini saya nggak tahu kenapa email saya itu nggak muncul gambarnya. Ini kalau di sini ada gambarnya, itu gambar ini, nah, gambar pages-nya ini. Jadi nanti yang dilaporkan ke kami itu teman-teman boleh menggunakan screenshot emailnya ini. Nah, nanti kalau dari HP itu kan biasanya ada. Yang penting kan ada namanya ya. Ini kan ada namanya nih. Yang penting kelihatan sama pages-nya. Tetapi kalau teman-teman pengen pages-nya bisa di
bisa diupload di LinkedIn, maka teman-teman wajib membuat akun Kredly. Nah, teman-teman wajib buat akun Kredly itu ini tinggal diklik saja, ini boleh pilih salah satu. Mau klik ini boleh, mau klik yang ini juga boleh. Ini karena saya sudah login, jadi tampilannya seperti ini. Kalau buat akun Kredly cepat kok itu. Saya kira nggak butuh, nggak harus saya tutorial lah. Toh juga cuma akun biasa gitu. Nah, itu nanti teman-teman boleh screenshot yang bagian ini. Nah, jadi ada kebebasan. Boleh pakai yang versi email, boleh yang pakai screenshot ini. Jadi nanti tolong jangan ditanyakan lagi, Kak, saya pakai yang mana gitu. Teman-teman boleh pakai ini atau yang di akun Kredly. Tapi kalau teman-teman tidak mau buat akun Kredly, ya tidak masalah. Berarti yang dilaporkan ke kami itu yang bagian ini. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi perbedaannya adalah kalau yang AWS Cloud Practitioner itu dapatnya sertifikat, tapi kalau yang Cloud Essentials itu dapatnya adalah badges. Jadi bedanya itu. Kalau yang pernah ikut tahun 2024 mungkin yang bagian ini juga dapat sertifikat juga ya kalau saya tidak salah dulu. Nah, sekarang beda. Nah, sekarang beda. Jadi cuma dapat cuma dapat badges aja gitu. Oke, jadi sertifikatnya nanti teman-teman bisa ambil dari yang kursus sebelumnya. Saya kira itu sudah sangat cukup jelas sekali. Mas Sahrul bisa jawab pertanyaan dari Mas Farhan. Terus apa tuh? Sama Mas, kan tadi saya bilang yang di YouTube itu juga saya yang buat video tutorialnya. Yang di YouTube AI. Yang di YouTube tuh saya tidak open cam. Jadi mungkin agak ya beda. Tapi suaranya sama kan? Suaranya sama. Buatnya pakai pakai apa? Pakai notebook LM buat. Oke, itu ya teman-teman, saya kira mungkin tidak ada pertanyaan. Saya akan lanjutkan materi sedikit, ini cuma sebentar aja nanti supaya teman-teman bisa langsung mengerjakan dan bisa istirahat. Saya coba stop sharing. Saya sambil dibantu untuk menjawab pertanyaan ya teman-teman Sagasitas. Saya cek dulu. Dikarenakan email yang dulu. Permisi Kak, saya apakah harus melalui screenshot email? Apakah diperbolehkan lewat unduhan gambar? Maksudnya email dulu sudah hilang tuh gimana Mas? Yang hilang akun emailnya, itu Mbak ya? Yang hilang akun emailnya atau pesannya? Oh, akun emailnya. Kenapa bisa hilang? Hilang atau lupa? Karena akun email tuh nggak mungkin hilang. Yang terjadi adalah bukan hilang sebenarnya. Bisa lupa password atau mungkin lupa. Karena akun email tuh nggak mungkin hilang. Lupa password mungkin ya. Apakah harus melalui screenshot? Unduhan gambarnya, tapi bukan yang ini ya Mas ya. Mbak, sorry. Bukan yang gambar badges tadi ya. Sorry, sebentar. Nanti kalau kamu cuma mengirim yang gambar badgesnya kan nggak usah ikut pelatihan gitu ya. Nggak usah ikut pelatihan, ya tinggal download di Google aja kan udah ada gambarnya gitu. Jadi yang dikirim ke kami bukan ini ya.
Muncul belum tuh? Nah, yang dikirim ke kami bukan gambar ini ya teman-teman ya. Kalau cuma gambar ini ya teman-teman nggak usah ikut pelatihan gitu, download di Google aja udah ketemu gitu. Nah, tapi yang bagian ini, nah makanya gini sebenarnya ini supaya tidak terjadi berulang lagi, saya sarankan untuk teman-teman ketika sudah dapat email seperti ini, teman-teman langsung buat akun Kredly aja. Toh juga cepat gitu loh. Maksudnya kan ya masa nggak biasa sih buat akun, kan ya cuma kayak buat akun biasanya aja gitu. Nah, supaya apa? Supaya tidak hilang nanti. Ini masukan untuk teman-teman yang lain. Maksudnya kan harapannya kan nggak hanya ikut pelatihan ini saja ya. Kan mungkin besok teman-teman ikut pelatihan lagi yang lain mungkin. Itu kan sekarang tuh sudah eranya badges teman-teman. Jadi beberapa pelatihan internasional itu sekarang sudah nggak pakai sertifikat. Jadi teman-teman jangan jangan kayak orang Indonesia ini uh, absennya mana ya Kak? Gitu. Padahal apa Google Meet-nya aja belum mulai itu sudah tanya absennya mana gitu. Atau mungkin sudah tanya ini dapat sertifikat apa enggak gitu. Padahal di posternya sudah ada tulisan free sertifikat gitu. Kadang suka membutakan diri gitu ya. Nah, beberapa pelatihan internasional itu sudah dapat sertifikat. Jadi kalau teman-teman cek, contoh saya gini, saya ikut pelatihan dari Coursera Adobe Content Creator. Ini dapatnya sudah badges. Tapi di sini, di badges ini sebenarnya juga ada sertifikatnya. Jadi kalau ini saya coba kemarin, nah ini kalau saya klik share, ini bisa di-download nih sertifikatnya. Jadi ada sertifikatnya. Jadi sertifikatnya nggak di platform tapi di Kredly-nya gitu. Jadi ada 2 sertifikat nanti. Ini saya mencontohkan kalau di luar yang AWS Skill Builder tadi ya, kalau seumpama teman-teman ikut pelatihan yang lain gitu. Kita ya bisa. Nah, saya coba contohkan. Nah, kalau saya downloadnya dari Kredly, itu sertifikatnya jadi seperti ini. Nah, sertifikatnya jadi kayak gini nanti. Ini yang kalau kita download dari Kredly. Jadi sekarang hampir 60% kalau teman-teman ikut kelas online yang sifatnya internasional itu sudah jarang ada yang ngasih sertifikat. Tapi biasanya bentuknya adalah badges kayak gini. Karena badges ini nggak bisa dipalsukan. Jadi kalau teman-teman, kalau sertifikat kan bisa ya. Kalau ini kan bisa nih, contoh. Daripada teman-teman ikut pelatihan, ya sudah, ini saya kirim ke grup, teman-teman kan tinggal ganti namanya ya. Nggak akan dicek gitu. Nah, tetapi kalau yang versinya adalah badges seperti ini nggak bisa dipalsukan. Jadi memang ya sudah sesuai dengan namanya, ini kan sudah ada kapan didapat, siapa yang memberi, siapa yang menerima. Dan kalau teman-teman update itu kampus Udinus, Udinus itu Dian Nuswantoro itu yang ada di Semarang. Itu ijazahnya tuh sekarang sudah bukan ijazah kertas gitu, tapi pakai seperti ini ijazahnya. Jadi tahun 2027 mahasiswa Udinus itu sudah nggak mendapatkan ijazah versi fisik, tapi bentuknya adalah seperti ini. Karena untuk menghindari, contoh kemarin ada yang mungkin teman-teman dari Aceh tiba-tiba ada banjir bandang, kemudian ijazahnya kan ya ikut basah gitu ya, dan ijazah itu tidak bisa diulang gitu. Jadi kalau sudah sekali dapat ijazah itu
ya sudah gitu. Artinya kalau seumpama hilang pun itu nggak akan dapat ijazah, paling cuma akan dapat surat pengantar. Jadi kalau seumpama besok teman-teman lulus dari UNESA, kemudian tiba-tiba ya kalau bisa jangan gitu ya, ijazahnya mungkin dimakan rayap atau mungkin sobek dan lain sebagainya, ya itu nggak bisa minta ganti, nggak bisa minta ganti ke kampus karena ijazah itu bisa keluar hanya satu kali dan nomornya itu ya sudah itu nomor, makanya kan ada penomoran ijazah tuh, jadi udah nggak bisa minta ganti. Nah, salah satunya supaya tidak terjadi seperti itu, maka sekarang beberapa pelatihan itu skemanya sudah badges, sudah menggunakan yang seperti ini. Menurut saya lebih keren menggunakan kayak gini sih, karena bisa dikoleksi gitu ya, bentuknya itu juga agak unik gitu ya, apalagi yang dari AWS yang sertifikasi yang kayak gini tuh ya bentuknya unik gitu, bagus saja gitu, dilihat tuh lebih enak semuanya. Cuma kalau di Indonesia memang lebih mantap yang ada sertifikat gitu. Oke, mungkin itu saya coba stop dulu, kemudian saya akan uh, kalau yang ijazahnya pria Solo nggak tahu loh itu ya, apakah bisa diverifikasi menggunakan apa namanya uh, blockchain atau enggak. Oke, saya coba akses materinya dulu. Mungkin saya akan sebentar aja supaya teman-teman tidak terlalu pria Solo, Pulau Solo gitu ya, Madura banget ya, Pulau Solo. Bentar, bentar, saya lupa. Mas Sahrul bisa dikirimkan ke saya materinya? Bentar, bentar, saya lupa generasi. Oh, sudah. Ini ya, generasi PKI. Nah, pria Solo kembali ke rakyat biasa. Nah, yang satu ini dari C. Teman-teman. Wah, gara-gara pria Solo materinya jadi hilang. Materi. Sebentar ya, teman-teman. Oh, sudah. belum selesai. Saya baru cari materinya. Tadi loh gara-gara pria Solo jadi hilang materinya. Belum selesai. Bentar lagi. 20 menit lagi deh. Saya akan percepat materinya. Toh beberapa sudah pernah ikut juga kan. Dan materinya sebenarnya juga sama dengan yang ada di materi AWS sini tadi. Sebagian sama. Jadi ini cuma intisarinya sebentar. Karena materinya sebenarnya teman-teman bisa mengakses di bagian di sini sih. Jadi mungkin saya akan uh, menjelaskan secara singkat-singkat saja terkait dengan ini. Kok beda share skill-nya? Saya aja Mas Sahrul ya, share skill. Sudah ketemu aman. Ini
Jadi gara-gara lo solo tadi jadi hilang. Oke, oke, saya akan coba secara ringkas saja supaya nanti teman-teman bisa segera istirahat. Materi kita sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah pengenalan dasar-dasar teknologi cloud computing. Kemudian nanti yang kedua itu adalah terkait dengan generatif AI. Saya kira kalau untuk yang cloud computing, teman-teman nanti sudah secara mandiri akan sedikit-sedikit mungkin akan membaca di bagian cloud practitioner esensial, gitu. Kecuali kalau di skip-skip kayak saya tadi ya, itu beda lagi tuh. Dan boleh-boleh aja gitu kan. Kita juga bukan dosennya teman-teman, maksudnya tidak ada kewajiban untuk teman-teman harus baca, karena kewajiban dari kami itu sebenarnya memandu teman-teman supaya dapat sertifikat dan badges-nya gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau belajar sendiri ya sangat boleh. Nah, saya coba akan mereview secara ringkas saja terkait dengan cloud computing. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa sejak kemarin COVID itu kita sudah mulai semuanya online, bahkan kita pun hari ini juga dampak dari COVID-19 gitu ya. Tetapi sebenarnya ada beberapa skema yang lain. Mungkin nanti kalau beberapa fakultas kita juga offline ke UNESA mungkin nanti di bulan September gitu ya. Tapi karena sekarang teman-teman sedang liburan mungkin karena sudah selesai semesteran dan UAS, maka kita adakan pelatihannya secara online. Nah, itu salah satu dampak atau salah satu penerapan dari teknologi cloud computing. Nah, sebenarnya apa sih teknologi cloud computing? Secara sederhananya, teknologi cloud computing itu adalah kita menyewa komponen yang awalnya fisik menjadi online gitu. Jadi kalau dulu sempat ada server, ada komputer gitu ya, kan sekarang kita bisa nyewa komputer online ya. Katakanlah laptopnya kentang gitu, terus kita mau beli laptop baru, ternyata uang kita belum sesuai, maka kita bisa nyewa laptop yang online. Namanya adalah virtual mesin. Di dalam virtual mesin itu kita bisa menentukan sendiri sistem operasinya. Contoh, mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat ada laptop Windows atau ada laptop MacBook gitu ya, tapi bisa diinstal Windows gitu, bisa menggunakan Windows 11 gitu. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari virtual computing kayak gitu. Jadi dalam satu device itu bisa diinstal dua sistem operasi yang berbeda. Atau kalau teman-teman pernah mendengar Linux, nah itu juga sama kan, sistem operasi juga tuh. Jadi bisa diinstal tiga gitu, antara Linux atau pakai macOS atau pakai Windows kayak gitu. Nah, tadi disampaikan bahwa cloud computing itu adalah skemanya itu nyewa. Kita tuh nyewa. Nyewa apa? Nyewa komponen komputer yang awalnya kita harus beli keyboard, kita harus beli layarnya sendiri, harus beli CPU-nya sendiri. Sekarang kita bisa skemanya adalah nyewa, dan harganya biasanya lebih lebih murah kalau nyewa gitu ya, karena ada yang per jam, ada yang per minggu dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, kemudian dapat diakses dimanapun atau on demand. Nah, on demand itu artinya selagi masih ada jaringan internet, maka layanannya atau fiturnya itu masih bisa digunakan. Contoh paling sederhana adalah ketika teman-teman mengakses Google Dokumen atau mengakses Google Slide dan lain sebagainya. Ketika masih terhubung dengan internet, kan kita bisa ngedit gitu ya, bisa ngedit secara bersama-sama. Tapi ketika sudah tidak bisa terhubung lewat internet, sebenarnya bisa di mode offline. Tetapi pasti nanti ketika terhubung ke internet lagi, itu hasilnya berbeda kayak gitu. Nah, itu kurang lebih
pengertian dari teknologi cloud computing. Kalau pay as you go itu artinya kan bayar sesuai dengan pemakaian ya. Contohnya adalah kalau teman-teman menggunakan listrik yang sebelum token itu, listrik berlangganan, nah itu biasanya seperti itu skemanya. Oke, sebentar ya. Saya izin 2 menit dulu sebentar. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai di pay as you go, kemudian saya percepat aja di bagian AWS. Nah, beberapa pertemuan yang kemarin itu sempat ada teman-teman yang menanyakan AWS itu apa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia mungkin belum terlalu familiar gitu ya dengan AWS. Kita lebih kenal dengan Google maupun Microsoft gitu. Biasanya mungkin kalau itu langsung paham tuh. Tahu nggak Microsoft? Tahu. Tahu nggak Google? Tahu. Karena itu yang biasanya sehari-hari kita pakai gitu. Nah, kalau AWS memang skemanya adalah memang bukan untuk individu sebenarnya, tetapi untuk bisnis gitu. Nah, sama halnya dengan Microsoft dan juga Google, AWS itu sebenarnya adalah platform yang menyediakan solusi cloud computing. Jadi apa namanya? Skemanya adalah dia menyediakan sebuah layanan yang kita bisa nyewa gitu. Atau paling mudahnya adalah si AWS ini menyediakan superkomputer, menyediakan komputer yang cukup besar gitu ya, secara daya, secara kemampuan, dan kita bisa untuk menyewa gitu, untuk kebutuhan komputasi, kebutuhan mungkin menyimpan data, database, kemudian untuk kebutuhan analitik dan lain sebagainya gitu. Nah, salah satu contoh perusahaan yang sudah menggunakan AWS itu kita kenal dengan Airbnb. Mungkin teman-teman sudah kenal ya. Kalau di sini mungkin dulu ya kayak apa ya, paling mudahnya Traveloka gitu, tapi yang khusus untuk hotel gitu, Airbnb. Kemudian ada Netflix yang biasa kita pakai gitu. Kalau teman-teman berlangganan, kenapa Netflix itu termasuk salah satu contoh dari teknologi cloud computing? Karena Netflix itu dia punya menyimpan video-videonya atau film-filmnya itu di namanya di S3 atau Simple Storage Service kayak gitu. Nah, saya coba akan lanjut. Kalau ini saya kira sudah sangat kenal ya teman-teman dengan bapak-bapak yang ini. Nah, ini tahunya Amazon. Ya, sebenarnya sama. Itu jawaban cukup bagus tuh dari Kak siapa. Jadi gini teman-teman, ya memang AWS itu sebenarnya anak perusahaannya Amazon, Amazon.com. Jadi kalau teman-teman buka teman-teman buka Amazon, sorry saya pakai yang versi ini. Nah itu memang keluarnya yang Tokopedia gitu ya, Tokopedianya Amerika gitu. Nah, dia kayak gini. Nah, si Amazon.com ini punya anak perusahaan gitu. Nah, punya anak perusahaan namanya adalah AWS. AWS ini memang bisa dibilang baru karena ya 2026 ya. 2006 berarti hampir 20 tahun yang lalu sih sebenarnya. Ya hampir 20 tahun gitu. Kemudian ada beberapa anak perusahaan yang lain. Atau mungkin ada teman-teman yang berlangganan Prime Video itu juga miliknya Amazon.com. Jadi memang satu
satu perusahaan sebenarnya. Nah, kemudian kalau contoh yang paling dekat dengan kita mungkin saya kira dari sosial media sampai ke collaboration teman-teman sudah menggunakan semua gitu. Termasuk yang paling sering mungkin kita lebih main ke sosial media atau ke e-commerce gitu. Tapi biasanya untuk teman-teman yang mungkin di jurusan apa ya, desain gitu ya, desain atau mungkin yang manajemen itu biasanya sering menggunakan Miro atau Figma gitu. Kadang apa namanya digunakan untuk kolaborasi membuat desain atau membuat apa namanya to-do list dan lain sebagainya gitu. Termasuk juga di entertainment and games gitu. Ya, Mas Sahrul tuh pemain Free Fire gitu. Pemain Free atau Genshin Impact tuh, Genshin Impact. Nah, kayak gitu. Jadi apa namanya? Kalau dulu mungkin sebelum adanya teknologi cloud computing ya kita nge-game di satu komputer tabung gitu ya. Yang kemudian tidak bisa tidak bisa dimainkan dua orang. Kalau dimainkan dua orang berarti harus mainnya bergantian gitu. Nah, sekarang dengan adanya teknologi cloud kita sudah bisa mabar gitu. Jadi satu game tapi kita bisa menonton atau memainkan secara bersama-sama. Itu dampak dari apa namanya? Dampak dari teknologi cloud computing. Oke, kemudian, nah cuma gini teman-teman, memang ya sebenarnya karena teknologi itu cukup cukup masif ya. Nah dampaknya itu kan sebenarnya adalah di HKI. Contoh sederhana gini, contoh paling sederhana kalau teman-teman menggunakan notebook LM ini sebenarnya akan saya contohkan nanti deh. Tapi mungkin saya pakai yang ChatGPT untuk apa ya buatkan. Nah, yang terjadi dengan adanya teknologi cloud dengan AI juga, karena setelah ini kita akan bahas AI itu adalah terkait dengan hak cipta. Kadang kita sering lupa ketika mengambil gambar, mengambil informasi dari AI, itu kadang kita lupa untuk mencantumkan sumbernya, karena memang tidak ada sumbernya sebenarnya. Kalau kalau yang dari AI ini kita minta buatkan saya gambar makanan, ini kan sebenarnya di sini nggak ada sumbernya dan kita nggak mungkin menuliskan sumbernya adalah dari ChatGPT gitu kan. Nah contohnya ini, kadang kita ya udah langsung pakai aja gitu, langsung pakai untuk mungkin buat PPT atau mungkin buat laporan karya tulis dan lain sebagainya gitu. Nah yang terjadi adalah ini sebenarnya juga terkait dengan masalah hak kekayaan intelektual gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin ada sebagian yang bermain di industri kreatif, contoh mungkin apa tuh manajemen gitu ya, manajemen talenta atau kemudian punya agensi dan lain sebagainya, itu AI itu secara tidak langsung memang membantu gitu ya, karena bisa dibuatkan video, buatkan skrip dan lain sebagainya. Tetapi kalau dari sisi ada yang jurusan hukum nggak nih? Kayaknya kemarin ada fakultas hukum juga kan ya, teman-teman gitu. Itu problematik nih di sini di intellectual property karena di AI, hasil AI ini kita bisa ngakuisisi gitu. Dalam artian gini, saya buat prompt seperti ini, hasilnya ini. Artinya ini adalah hak saya gitu, karena ini kan promptnya dari saya gitu. Nah, ternyata sebenarnya nggak boleh gitu, nggak boleh langsung di apa namanya, nggak boleh langsung di akuisisi gitu. Tetapi problemnya adalah ini tidak ada sumbernya. Ketika teman-teman membuat prompt yang seperti ini sumbernya nggak ada. Jadi kita juga bingung juga, ini kalau kita mau menuliskan sumbernya, masa sumbernya dari ChatGPT gitu ya. Nah, itu impact-nya adalah ke intellectual property. Termasuk terkait dengan data compliance. Data compliance itu gini, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar penjualan data.
data kita tuh dijual ya, termasuk kemarin data pemilu gitu ya, itu dijual ke black market harganya sekian. Nah itu juga masalah di tech industri juga tuh. Nah, sayangnya aturan di Indonesia itu tidak seketat di Amerika atau di Rusia. Kalau teman-teman cek itu, di Rusia itu punya sebuah skema bahwa kalau ada orang Rusia yang pengen pindah ke negara lain, itu datanya itu tidak bisa dipindah begitu aja. Jadi ada beberapa aturan dan biasanya eh, apa namanya terkait dengan data komplain itu harus sama dengan yang ada di Rusia. Jadi nggak semudah Indonesia gitu. Jadi Indonesia kan orang teman-teman kalau main ke Jogja ya atau mungkin di Surabaya ada gitu. Main ke angkringan ya mungkin pernah ya. Itu kan kadang apa tuh namanya uh, yang untuk membungkus nasi kucing itu kan kadang ada yang pakai fotokopian KTP, ada yang kartu apa surat nikah, ada yang kemudian kartu yang lain gitu. Nah itu yang terjadi gitu. Jadi ya kita tuh negara open open source gitu ya, sangat terbuka sekali. Iya kan ya, Mas Arul ya, open source kita. Jadi apa namanya kita termasuk ya sangat dermawan sekali gitu. Kita sangat dermawan sekali. Kita bisa dapat data data itu dengan membayar nasi kucing 2.000 kita bisa dapat data penjualnya gitu. Oh ternyata dia lahiran tahun sekian, anaknya ini umurnya sekian gitu, tanggal lahirnya sekian, nomor nomor kakaknya sekian, NIK-nya nomor sekian gitu. Jadi beli gorengan ya sekaligus dapat ini dapat KTP gitu ya, dapat kartu keluarga bonus gitu. Ya, itu yang terjadi. Jadi sebenarnya ya cukup cukup uh, cukup ngeri juga sih sebenarnya. Oke, kemudian kalau kita bicara terkait beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan cloud computing itu sebenarnya ada banyak gitu ya. Termasuk mungkin kalau teman-teman uh, yang bergerak di bidang IT atau mungkin tertarik itu sekarang paling banyak mungkin yang menggeluti terkait dengan cyber security. Sekarang sudah banyak bootcamp atau pelatihan tentang cyber security itu. Itu yang kalau teman-teman buka Instagram, kemudian klik atau ketik bootcamp cyber security itu sekarang sudah banyak banget gitu. Dan harganya juga nggak masuk akal gitu ya. Sekali pelatihan ada yang 5 juta, ada yang 15 juta. Gitu. Tapi balik modal gitu. Balik modal mungkin dua bulan sudah balik modal karena memang gajinya seorang cyber security ya bisa lebih dari 15 sampai 20 juta gitu kalau teman-teman mainnya di tech company yang sudah mapan gitu ya atau ngambil freelance dari luar negeri gitu. Big data analitik juga sama. Tapi ini big data analitik itu mulai turun sih sebenarnya. Mulai naik itu di 2020 karena COVID itu kemudian banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menggait data science. Mungkin teman-teman tahu ya. Tadi ada yang jawab Google tuh apa jual data ya. Dia juga ini juga sih. Sebenarnya beberapa termasuk Microsoft itu juga jual data juga gitu. Untuk kepentingan IT sih sebenarnya. Kalau di Indonesia kan jual datanya berbeda ya. Jual datanya ke black market tuh. Artinya open source-nya keterlaluan gitu. Tapi kalau Google kan memang datanya data open source, jadi memang digunakan untuk kepentingan industri, beda dengan yang kita lakukan. Oke. Kemudian termasuk sertifikasinya, sertifikasi itu yang ujian. Jadi kalau teman-teman mau ikut ujian di AWS itu juga bisa-bisa saja. Yang terbaru, ini sudah nggak ada data analitik. Yang terbaru itu machine learning, data engineer. Kalau teman-teman tertarik, sekarang sedang ngetrend tuh
di Sagasitas itu juga ada yang data engineer itu namanya Mas Dana. Kalau nggak salah di room apa ya? Mas Dana tuh di room apa? Mas Arul? D atau C gitu. Nah, itu yang sekarang kerja di yang di room B ya. Itu Mas Dana itu juga data engineer juga baru dapat penghargaan se-Asia tuh Mas Dana. Tiga tiga data engineer terbaik kalau dia. Oh di Halodoc ya. Itu baru baru dapat penghargaan tuh. Memang orangnya pinter sih dan memang gokil gitu ya. Ini tadi sudah ya di awal tadi memang tampilannya berbeda. Ini tampilan 2024 2024 2025 itu masih seperti ini tampilannya AWS Skill Builder. Jadi mungkin makanya tadi saya buatkan yang versi video gitu supaya teman-teman bisa ngikuti. Oke. Mungkin itu terkait dengan cloud computing. Saya akan percepat untuk kita bisa masuk ke artificial intelligence. Ini cukup singkat saja. Kita cuma akan membahas terkait dengan perbedaan mungkin ya, karena ini yang paling banyak salah paham. Jadi kalau kita coba cermati, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar machine learning atau deep learning atau kemudian generative AI atau kita biasanya gen AI gitu ya, atau artificial intelligence. Nah, itu ternyata adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Cuma mungkin kedalamannya yang berbeda. Nah, di tahun 2010-an gitu ya, mungkin saya juga masih SD kayaknya ya, 2010. Itu sudah muncul, dulu sudah sempat ada sebuah platform yang bisa membuat karya ilmiah. Mungkin teman-teman tahu, itu yang membuat tuh mahasiswa MIT dulu. Jadi dulu tuh ngetes apakah kan sekarang banyak seminar palsu gitu ya, atau konferensi palsu. Kemarin teman-teman mengikuti nggak yang kasusnya ada mahasiswa, ada alumni sih sebenarnya, ada alumni dari universitas di Jogja yang ternyata dia memasukkan data untuk ke internasional, ke konferensi internasional. Ngikuti nggak teman-teman? Itu yang baru saja kemarin. Itu kakak tingkat saya sebenarnya. Saya kan juga dari UNY ya. Cuma beda, saya angkatan 2017. Terus yang bermasalah itu kan sudah alumni. Itu angkatan 2014. Nah, kebetulan saya itu jurusannya pendidikan fisika sebenarnya. Nah, yang kemarin bermasalah itu jurusannya matematika murni. Jadi penelitiannya itu sebenarnya tentang matematika gitu, matematika. Cuma di matematika kan ada banyak ya, ada algoritma, geometri. Nah, si mas-mas yang bermasalah ini itu mengambil konsentrasi pemodelan. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar pemodelan matematika. Jadi kayak di Indonesia mungkin kita bisa memodelkan nih bagaimana kalau 5 tahun ke depan listrik kita dengan kemampuan eh, batu bara yang sekian ton ini kira-kira bertahan berapa lama, yaitu pemodelan matematika. Nah, si mas-mas ini mainnya di situ. Nah, kesalahannya dia adalah dia bilang bahwa melakukan penelitian menggunakan AI, menggunakan bantuan AI, tetapi bantuan AI-nya itu untuk mencari data. Nah, itu yang salah. Salahnya adalah si mas ini menggunakan AI untuk mencari data. Kesalahannya adalah untuk mencari. Kalau AI-nya itu digunakan untuk menganalisis, nah itu masih oke. Karena sekarang memang ya termasuk beberapa Bapak Ibu dosen ataupun peneliti itu juga menggunakan AI untuk membantu menganalisis data, bukan untuk mencari. Karena nanti kalau digunakan untuk mencari data, itu maksudnya adalah fabrikasi. Fabrikasi itu mengarang data yang seakan-akan datanya bagus banget, tapi ternyata itu adalah hasil dari generate AI. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau untuk menganalisis tuh, setahu saya di aturan dari Kemdikti yang baru itu masih boleh.
Kan ada e-booknya loh, teman-teman bisa download panduan penggunaan AI di perguruan tinggi itu kan bisa di-download. Salah satunya boleh digunakan untuk analisis data, tapi tidak digunakan untuk fabrikasi. Gitu. Nah, kemudian contohnya sudah banyak ya. Dulu mungkin kita kenal dengan Siri. Tahu nggak Siri? Siri itu juga sama tuh. Itu salah satu contoh dari AI. Mungkin sekarang udah jarang yang pakai Siri, walaupun mungkin di MacBook atau di iPhone-nya itu kan ada Siri itu. Nah, contohnya. Kemudian kalau sekarang ya kita sudah kenal dengan Tesla, kemudian apa tuh yang kalau di Instagram tuh namanya fitur apa yang bisa mengubah wajah itu namanya filter gitu ya, fitur filter. Awal-awal 2020 tuh banyak lomba yang buat filter online gitu. Kan pada gabut ya, akhirnya banyak lomba yang buat filter online. Oke. Kemudian kalau AI tadi adalah saya coba naik ke atas, memang dibuat untuk membantu memecahkan masalah kognitif. Masalah kognitif itu sebenarnya masalah manusia pada umumnya. Contoh ini, teman-teman mungkin ada yang sering kelupaan, kadang bawa kunci motor, kuncinya itu sebenarnya dipegang di tangan gitu, tapi tidak tidak kerasa bahwa kunci itu dipegang di tangan, teman-teman tuh cari, aduh tadi kuncinya di mana ya, atau handphone dibawa tapi dicari gitu. Itu yang sering terjadi, itu kan masalah kognitif manusia pada umumnya gitu ya. Nah, harapannya dengan adanya AI itu bisa untuk membantu itu. Jadi kayak menciptakan gambar, kemudian membantu mengerjakan sesuatu yang terkait dengan kognitif. Jadi kalau termasuk kerjakan soal berikut gitu ya. Kan tadi saya minta untuk mengerjakan soal kuis tadi ya. Nah, ini salah satu pekerjaan dari AI. Nah, bedanya apa AI dengan generatif AI? Sebenarnya bedanya simple gitu ya. Kalau AI pada umumnya itu pasti hasilnya adalah bahasa atau tulisan gitu. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan generatif AI, maka generatif AI ini dia lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena outputnya kita bisa ngubah jadi apapun yang kita ingin. Oh, saya ingin ngubah jadi gambar, saya ingin ngubah jadi video, saya ingin ngubah jadi musik. Nah, contoh paling nyata dari generatif AI itu adalah notebook LM. Mungkin di sini ada yang pernah atau ada yang sering mungkin ya menggunakan, namanya adalah notebook LM. Saya contohkan, kebetulan saya juga ngajar fisika, jadi saya contohkan untuk yang fisika. Nah, di sini kita bisa ngubah nih, kan gokil gitu ya. Awalnya saya cuma ngasih data berupa video YouTube, materi video YouTube ini, kemudian saya upload, kemudian diproses, kemudian saya bisa meminta atau kita bisa mengubah menjadi apapun gitu. Contoh saya mengubah jadi ringkasan. Ini podcast nih, ringkasan ini podcast. Bagaimana kalau saya ingin mengubah jadi slide gitu? Hasilnya ini. Ini mungkin teman-teman juga sudah sering menggunakan gitu ya. Hasilnya gambarnya gokil gitu ya. Cukup bagus itu gambarnya, tapi terlalu rame. Contohnya gini. Ini untuk buat kuis itu sangat membantu untuk teman-teman kalau mau UAS tuh loh. Terus apa namanya, ringkasan materinya kita buat kuis. Oke, kemudian ini yang versi video. Ini yang videonya. Oke. Nah, itu salah satu contoh dari generatif AI. Termasuk tadi ada yang jawab
uh, Cloud.d. Saya juga tahu Cloud.d malah dari Mas Sahrul dulu. Kenapa nggak menggunakan Cloud.d? Bahkan saya membuat apa namanya, sebenarnya ini bukan buku sih, e-book untuk siswa saya gitu. Saya buatkan e-book untuk bantu pelajaran. Isinya adalah apa namanya, pertanyaan-pertanyaan dasar yang biasanya sering ditanyakan siswa saya, itu saya jadikan buku gitu. Nah, promnya dulu panjang banget kemarin. Ini sudah berapa volume? Itu cukup cukup powerful memang si Cloud.d ini. Tapi kalau teman-teman mau ngubah ya, ini banyak banyak apa namanya, banyak toolsnya gitu ya. Ya selesai selesai saya ngajar teman-teman itu biasanya saya memecut Cloud.d gitu. Jadi selesai ngajar ini saya akan melanjutkan memecut si Cloud.d ini. Ya masa sudah bayar berapa? Bayarnya kan sudah 370 ya. Saya kan apa namanya, berlangganan Cloud.d kan ya lumayan ya, 370. Masa apa namanya? Masa nggak digunakan gitu. Ya sebenarnya ada beberapa pekerjaan yang lain gitu. Cuma memang paling sering saya menggunakan yang versi tab-nya aja. Walaupun di beberapa saya juga menggunakan untuk keperluan yang lain. Ya, pekerjaan sehari-hari gitu ya. Memecut Cloud.d. Jadi mengajar sambil memecut Cloud.d. Pekerjaannya wis pokoknya itu gitu. Oke, kemudian ini yang terakhir dari kami, teman-teman semuanya, terkait dengan perbedaan generatif AI dengan AI secara umum. Di sini ada 3, sebenarnya ada banyak gitu ya. Cuma nanti teman-teman mungkin bisa bisa explore yang lain. Terutama saya akan menyoroti dari sisi outputnya gitu ya, karena itu yang paling dekat dengan kita mungkin. Kalau AI pada umumnya itu biasanya outputnya itu kan berdasarkan klasifikasi atau prediksi. Jadi kita ngasih data, kemudian nanti outputnya adalah klasifikasi. Atau contoh di sini ada yang main saham atau invest gitu di kripto dan lain sebagainya. Nah saya itu pernah membuat kayak semacam bot gitu, bot gitu, chatbot gitu. Itu kita gunakan untuk memprediksi harga saham. Jadi nanti kalau saya kasih data apa namanya, kinerja keuangan gitu, kalau saham kinerja keuangannya, kemudian ada beberapa berita tentang perusahaan itu, nanti akan direkomendasikan belinya di harga berapa, jualnya di harga berapa. Ya walaupun presisinya gitu ya, itu masih presisi apa namanya, tingkat keberhasilannya itu ya masih di bawah 50% gitu. Tapi apa namanya, ya mumpung IHSG-nya 6.000 kan, mumpung IHSG-nya 6.000 kan saham-sahamnya pada turun tuh, kita masuk gitu ya. Dan biasanya seperti itu. Atau mungkin kalau forex gitu ya, main forex. Cuma saya nggak main forex, jadi sepertinya tidak cocok kalau seumpama ngasih contoh ke forex, karena saya sendiri nggak pernah main di forex. Kalau saham mungkin bisa. Kemudian kalau generatif AI itu memang outputnya adalah haru gitu. Jadi ya nggak seperti jawaban pada umumnya gitu. Jadi kalau kita menggunakan AI ChatGPT ataupun Gemini yang versi hanya untuk kebutuhan chat, saya kira jawabannya ya cuma itu aja. Tapi kalau kita menggunakan generatif AI, hasilnya itu bisa apa namanya, bisa bervariasi gitu. Itu kurang lebih. Kemudian yang ini nanti untuk materinya kita share di grup juga, nanti teman-teman bisa buka. Jenis output saya kira ini mungkin teman-teman juga sudah beberapa mungkin sudah menggunakan, termasuk yang menarik itu video, karena pertama kali AI video muncul itu namanya adalah Sora. Nah ini sangat ngeri sekali dulu Sora.
sampai ada beberapa seniman itu yang mungkin kalau teman-teman tahu, ada beberapa seniman yang demo supaya si Sora ini tidak masuk ke Indonesia. Karena begitu kita ngasih prompt buatkan saya video tentang apa namanya, tentang keseharian gitu ya, itu langsung muncul dan itu sangat sangat seperti nyata banget. Itu tahun 2022 atau 2021 itu Sora AI namanya. Sekarang saya nggak tahu apakah ini masih namanya Sora AI atau bukan. Ini dari OpenAI juga, yang mengeluarkan OpenAI. Oke, mungkin kalau teman-teman mau nyoba yang generatif AI itu ada namanya AWS Partiro. Sebagai penutup, mungkin saya coba akan tampilkan yang bisa teman-teman coba ini enggak kita minta untuk ini sih. Ini di luar skrip ya, teman-teman. Jadi cuma mau mengenalkan aja. Ini dari AWS juga sama. Jadi nanti kalau teman-teman, saya lupa kita kemarin pakai apa ya Mas ini. Nanti teman-teman bisa coba. Ini di luar skrip ya, jadi cuma untuk ini aja. Loh, kok sudah nggak ada ya? Nah, contohnya teman-teman bisa buat aplikasi. Nah, aplikasinya beda tapi ya, aplikasinya aplikasi yang seperti ini. Contoh yang mana yang bagus ya? Oh, ini aja deh. Oke, contohnya saya buat aplikasi untuk mengetahui jam apa namanya, mengetahui sunset gitu ya, golden sunset. Ini di Puncak Langgeran itu kalau teman-teman ke Jogja itu ada namanya Gunung Api Purba Langgeran. Itu cukup terkenal. Cara ketinggian. Nanti akan muncul. Ini teman-teman buat AI sendiri. Oh, kalau itu nggak perlu pakai prediksi Mas Ahrul. Sudah pasti Argentina yang menang. Sudah pasti Argentina yang menang. Nggak perlu diprediksi itu. Masa Portugal yang menang, kan Portugal udah pulang ya. Nah, contohnya kayak gini. Nanti tapi ini nggak nyata ya, maksudnya kan hanya apa namanya, hanya gambar AI gitu. Tapi ini sudah cukup bagus untuk memperlihatkan uh, aplikasi generatif AI ke teman-teman gitu. Ini nggak wajib, jadi apa namanya, teman-teman tidak perlu buat akunnya gitu. Ini cuma dikenalkan aja. Oke, mungkin itu dari saya, teman-teman semuanya. Eh, Sisa 15 menit ya untuk kita selesai lebih awal karena harusnya jam 9. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, kira-kira kalau ada pertanyaan teman-teman bisa ditanyakan di kolom grup, di grup WA. Tapi pertanyaannya jangan setelah ini klik apa ya, itu cukup membosankan gitu. Saya kira kalau ini klik apa tuh coba-coba aja gitu. Nah, jadi kalau eh, caranya adalah teman-teman coba-coba di klik itu nggak akan ngaruh apa namanya, nggak akan ngaruh apapun gitu. Jadi kalaupun salah kan ya tinggal
kembali ke awal gitu. Nah, itu caranya. Jadi tidak perlu takut. Itu dari kami, dari teman-teman Sagasitas. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Kami tunggu sampai tanggal 24 ya untuk laporan ke kami. Jadi tidak harus selesai malam hari ini gitu. Jadi mau selesai sampai ini juga boleh. Oke. Mungkin itu aja, atau ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Saya stop recording.